Setelah menjadi diktator, Franco menggunakan sepak bola untuk tujuan propaganda nasionalis, dan Real Madrid secara bertahap menjadi simbol Spanyolnya Franco. Bahkan Presiden Barca kala itu, Josep Sunyol, dibunuh oleh tentara Franco. Barcelona didirikan bukan sekedar sebuah klub, tapi menjadi simbol perlawanan rakyat Catalunya terhadap dominasi Spanyol. Karena itulah, El Clasico bukan sekedar pertandingan, tapi babak dari kisah sejarah Spanyol yang terus hidup hingga hari ini. Bayangin, kalau Messi atau Yamal udah mau tanda tangan kontrak, pemerintahnya ikut campur dan kasih pemain itu ke Real Madrid. Ini beneran terjadi dan pelakunya diktator Spanyol pada masa itu. Nah, ini kisah tentang calon bintang Barcelona yang akhirnya jadi legenda besar Real Madrid. Iya, Alfredo Di Stefano. Namaku Gigi Haryanto, dan aku akan nemenin kamu menjelajahi masa lalu dengan cara yang berbeda. Jangan lupa klik subscribe, dan mari kita lihat sisi lain dari dunia ini. Untuk ngerti kenapa transfer dan persaingan dua klub ini begitu panas, kita harus kembali ke awal tahun 1900-an. FC Barcelona didirikan pada 29 November 1899 oleh Joan Gamper, seorang warga Swiss pecinta sepak bola. Ia memasang iklan di surat kabar Los Deportes untuk mencari pemain yang berminat mendirikan klub sepak bola. Pertemuan awal menghasilkan pembentukan klub yang diberi nama Football Club Barcelona, dengan beranggotakan Joan Gamper bersama 11 pemain lainnya dari berbagai negara seperti Inggris, Swiss, dan Spanyol. Barcelona didirikan bukan sekedar sebuah klub, tapi menjadi simbol perlawanan rakyat Catalunya terhadap dominasi Spanyol. Slogan terkenal mereka adalah Més que un club, yang artinya lebih dari sekedar klub, menunjukkan bahwa Barca adalah simbol budaya, politik, dan identitas regional. Sementara Real Madrid didirikan pada 6 Maret 1902 oleh dua bersaudara asal Catalonia, Juan dan Carlos Padros, dengan nama awal Madrid Football Club. Awalnya Real Madrid hanya bermain di turnamen lokal dan menjadi klub penting di ibu kota Spanyol. Berbeda dengan Barcelona yang menjadi simbol perlawanan Catalunya, Real Madrid secara historis justru sering dianggap sebagai perpanjangan dari kekuasaan pusat, terutama selama era diktator Francisco Franco. Real Madrid sering dilihat sebagai representasi resmi Spanyol, khususnya oleh wilayah-wilayah yang memiliki identitas lokal kuat seperti Catalunya dan Basque. Warna putih dan nama Real yang berarti kerajaan menunjukkan kedekatannya secara simbolik dalam monarki dan negara. Saat perang meletus, banyak klub termasuk Barca dan Madrid kehilangan pemain dan fasilitas. Madrid termasuk yang terkena dampak besar. Infrastruktur rusak, keuangan hancur, dan tidak punya daya saing. Francisco Franco, seorang jenderal fasis, memimpin pemberontakan dan merebut kekuasaan Spanyol pada 1939. Setelah menjadi diktator, Franco menggunakan sepak bola untuk tujuan propaganda nasionalis, dan Real Madrid secara bertahap menjadi simbol Spanyolnya Franco. Sementara Barcelona, pada Perang Sipil Spanyol 1936-1939 juga banyak mengalami kerugian, seperti banyak infrastruktur Barca yang hancur. Bahkan Presiden Barca kala itu, Josep Sunyol, dibunuh oleh tentara Franco. Simbol dan identitas Katalan dilarang oleh rejim Franco. Bahkan nama klub dipaksa diubah menjadi Club de Football Barcelona, dan bendera Katalan dihapus dari logo. Pada 1940-1950, Barca bertahan di rejim otoriter. Meskipun dibatasi, Barca tetap bermain di La Liga. Pelatih asal Irlandia, Patrick O'Connell, membantu Barca bertahan dari kehancuran. Barca memenangkan Copa del Generalissimo, yaitu nama lain dari Copa del Rey di era Franco, pada 1942. Sementara Real Madrid di tahun 1940 sampai 1950-an mengangkat Santiago Bernabéu sebagai presiden Real Madrid. Ia membangun ulang klub pasca Perang Saudara, mendirikan stadion raksasa yaitu Estadio Santiago Bernabéu pada 1947. Semifinal Copa del Generalissimo, yaitu nama Copa del Rey yang saat itu dipakai untuk menghormati Franco. Pada saat leg pertama Barcelona sudah unggul 3-0.
Namun, pada leg kedua, kejadian yang tidak terduga terjadi. Pada laga kedua, Real Madrid menang 11-1. Banyak yang percaya bahwa intervensi politik dari rejim Franco terjadi pada laga ini. Terdapat laporan tekanan dari aparat militer terhadap pemain dan ofisial Barcelona. Momen ini jadi simbol bagaimana Franco diduga mulai menggunakan Madrid untuk menggambarkan dominasi nasional atas daerah-daerah separatis seperti Catalunya. Rivalitas ini tumbuh bukan hanya dari kompetisi olahraga, tapi dari luka sejarah, politik diktator Franco, dan konflik panjang antara keinginan otonomi dan dominasi pusat. Di lapangan, mereka bertarung soal trofi. Di luar lapangan, mereka mewakili narasi yang lebih dalam, kebebasan melawan kontrol hingga perbedaan melawan penyatuan paksa. Karena itulah, El Clasico bukan sekedar pertandingan, tapi babak dari kisah sejarah Spanyol yang terus hidup hingga hari ini. Siapa sih sebenarnya Alfredo Di Stéfano ini? Kenapa Real Madrid dan Barcelona begitu tertarik sama satu pemain ini? Jadi pada musim semi 1952, Di Stéfano ini sebenarnya sudah jadi pemain yang lumayan terkenal. Nah, menurut BBC, pemain Argentina berusia 25 tahun ini punya rekor yang bukan kaleng-kaleng pada masa itu. Di Stéfano mencetak rata-rata hampir 1 gol di setiap pertandingan. Nah, kebetulan pada waktu itu, Di Stéfano ini pergi ke Spanyol untuk mengikuti pertandingan persahabatan di Madrid bersama klubnya saat itu, yaitu Millonarios, klub asal Kolombia. Ternyata penampilan Di Stéfano pada saat pertandingan persahabatan itu begitu menakjubkan. Nah, akhirnya dua klub ini pengen cepet-cepet dapat tanda tangan Alfredo Di Stéfano. Menurut BBC, Di Stéfano sendiri saat itu sedang terikat kontrak dengan Millonarios. Tapi klub Di Stéfano sebelumnya nggak terlalu suka dengan kepindahan Di Stéfano ke Millonarios dan menganggap kepindahannya itu adalah hal yang ilegal. Karena hal itu, River Plate masih mengklaim memiliki hak atas registrasi Di Stéfano. Proses negosiasi antara Barcelona dan Millonarios terus berlanjut, akan tetapi progresnya sangat lambat, sampai akhirnya Barcelona melakukan kesalahan fatal dengan meremehkan Millonarios. Ketika itu Barcelona meminta bantuan warga Katalan yang tinggal di Kolombia, yaitu Joan Busquets, untuk bernegosiasi. Nah, perlu diketahui, Joan Busquets ini sebenarnya menjabat sebagai direktur di klub rivalnya Millonarios, yaitu Santa Fe. Ya sensi lah mereka. Nah, kehadiran Joan Busquets di meja perundingan ini membuat Millonarios tiba-tiba menolak tawaran dari Barcelona. Apalagi tawaran Barcelona ini seolah-olah mengejek Millonarios dengan mengajukan tawaran rendah untuk Di Stéfano. Nah, kalau di pihak Barcelona sendiri meyakini bahwa River Plate lah yang berhak atas hak registrasi dari Di Stéfano. Nah, alih-alih menanggapi penolakan Millonarios dengan serius, Barca malah mengatur agar Di Stéfano dan keluarganya meninggalkan Kolombia. Dan akhirnya pihak Barcelona menerbangkan Di Stéfano dan keluarganya ke timur laut Spanyol. Maksud dari Barcelona ini adalah agar Di Stéfano mulai beradaptasi dengan kehidupan di Spanyol dan klub barunya. Nah, bahkan Di Stéfano sempat bermain untuk Barcelona di pertandingan persahabatan di pramusim tahun 1953. Saat Barcelona melakukan negosiasi dengan River Plate, Real Madrid sendiri langsung deal-dealan dengan Millonarios. Nah, Real Madrid sendiri melihat peluang untuk membegal Di Stéfano ini dengan cara melakukan negosiasi dengan Millonarios. Nah, kedua klub ini merasa mereka punya hak yang sah atas registrasi Di Stéfano. Akhirnya mereka melaporkan kejadian ini ke FIFA. Bahkan FIFA pun bingung untuk menangani kasus ini. Saat negosiasi mulai alot dan situasi mulai genting, pemerintah Spanyol akhirnya ikut campur dan muncullah solusi ajaib. Apa solusinya? Yaitu Stéfano akan bermain selang-seling, satu musim di Barcelona dan satu musim kemudian di Real Madrid. Nah, awalnya Barcelona ini setuju, tapi nggak lama setelah itu tekanan politik datang. Presiden Barcelona pada saat itu Martí Corretto dipaksa mundur. Akhirnya manajemen baru Barcelona menarik diri dari negosiasi tersebut. Hasilnya, Real Madrid berhasil mendapatkan Alfredo Di Stéfano sepenuhnya. Nah, banyak orang percaya bahwa Franco punya andil besar atas transfer ini, meskipun nggak secara langsung dalam proses negosiasi. Tapi pengaruh diktator dan kekuasaannya pada saat itu sangat besar, hingga akhirnya memuluskan kepindahan Alfredo Di Stéfano ke Real Madrid. Real Madrid pun jadi alat propaganda suksesnya rejim Franco.
Setelah itu, seperti yang kita ketahui saat ini, Alfredo Di Stefano menjadi legenda besar Real Madrid. Ia membawa Real Madrid juara Liga Champions selama 5 kali berturut-turut. Sementara Barcelona harus puas menyaksikan pemain yang nyaris mereka rekrut menjadi simbol kejayaan musuh buyutannya. Nah, kisah ini bukan cuma sekedar tentang sepak bola, tapi bagaimana politik bisa mencuri impian bahkan di lapangan hijau. Hingga hari ini banyak fans Barca yang menganggap bahwa momen ini adalah dosa sejarah yang tidak pernah bisa ditebus. Kalau Di Stefano jadi pemain Barcelona, mungkin sejarah Liga Champions akan berubah. Tapi sejarah nggak bisa diulang, hanya bisa kita pelajari. Jadi gimana menurut kamu? Apakah ini manipulasi politik atau strategi sebuah klub? Coba baku hantam di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Saya Gigi Haryanto, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ciao.